Oke, kita ke pembahasan soal nomor 2. Nah, jadi ini ada seorang pasien usia 55 tahun. Nah, ini kata kuncinya adalah dia dirawat di rumah sakit selama 20 hari karena dia mengalami penurunan kesadaran akibat KLL, ya, kecelakaan lalu lintas. Nah, pasien didiagnosa mengalami epidural hematom dan mengalami herniasi otak. Nah, saat ini pasien mengalami muntah darah, ya, muntah darah mulai 8 jam yang lalu, berarti sifatnya akut, muntah darahnya segar dan tidak berbuih. Nah, tanda vitalnya tekanan darah 190/70, heart rate-nya 55 kali per menit, suhu 36,8 dan RR 22 kali. Nah, apa diagnosisnya? Nah, kata kuncinya yang pertama adalah pasien mengalami muntah darah, ya, segar ya, tidak berbuih. Nah, tidak berbuih itu berarti kita bisa exclude hemop 2 ya. Jadi hemop 2 mungkin tidak, gitu ya. Nah, kemudian dia itu mengalami si epidural hematom ini ya dan herniasi otak. Ini adalah kata kuncinya. Nah, jadi ulkus yang muncul akibat eh, adanya epidural hematom dan herniasi otak yang kita pikirkan pertama kali adalah ulkus Cushing. Nah, jadi bagaimana cara mengeksklusi? Tadi hemop tuh sudah karena tidak berbuih ya. Kalau berbuih berarti ada campuran dengan udara. Kemudian ulkus Carling, ya ini biasanya pada trauma atau stres berat, misalnya pada kasus luka bakar. Nah, kemudian Mallory-Weiss syndrome ini adalah sobekan pada esofagus bagian distal, ya, pada perbatasan dengan gaster, gitu, atau bisa juga pada gaster bagian yang paling atas. Nah, jadi Mallory-Weiss ini biasanya berhubungan dengan alkohol, ya, atau berhubungan dengan muntah yang terjadi terus-menerus. Nah, kemudian varises esophagus ini biasanya terjadi pada sirosis hepatis. Nah, jadi varises esophagus ini biasanya berhubungan dengan hepatitis kronis, gitu ya, dan juga dia biasanya berhubungan dengan adanya hipertensi porta. Jadi kita biasanya mencari tanda hipertensi porta atau tanda atau stigmata hiperkronis yang lainnya. Nah, jadi apa itu ulkus Cushing? Jadi ulkus Cushing itu adalah ulkus yang terjadi bisa di esofagus, bisa di gaster, bisa di duodenum. Nah, ini yang paling penting adalah dia berhubungan dengan intrakranial disease, bisa juga tumor, ya, bisa juga SH, nah, atau dengan trauma otak. Nah, sedangkan yang curling, gitu ya, curling ulcer itu biasanya di duodenum, nah, dan dia biasanya berhubungan dengan apa namanya luka bakar atau trauma. Traumanya biasanya trauma yang non otak ya, non kepala ya. Oke. Nah, jadi bagaimana patofisiologi dari Cushing ulcer? Nah, jadi ini secara umumnya ya, Cushing ulcer ini karena hipersekresi akibat respon nervus vagus. Sedangkan yang curling itu disebabkan oleh splanchnic vasoconstriction. Oke, vasoconstriction. Nah, jadi ingat, ulkus peptikum atau ulkus yang terjadi di saluran cerna itu ada dua faktor, yaitu faktor agresif, ya, dan juga faktor defensif. Nah, faktor agresif itu bisa misalnya obat-obatan, Helicobacter pylori, atau kondisi hipersekresi. Nah, sedangkan untuk faktor defensifnya itu ada mucosal defense, oke, dan kemudian ada yang lainnya adalah dari pembatasan produksi, ya, atau bisa juga dari prostaglandin. Oke. Nah, jadi untuk yang ulkus Cushing, ya, itu terganggunya adalah pada acid, gitu ya, HCl yang terlalu berlebihan akibat adanya stimulasi dari nervus 10. Kalau kita ingat nervus 10 itu berfungsi untuk menaikkan sekresi dari gaster, terutama HCl ya, ada sel parietal. Nah, kemudian kalau ulkus yang curling, ya dia lebih karena terganggunya mucosal defense. Nah, kenapa bisa terjadi terganggu mucosal defense-nya? Karena satu, ya, pasien-pasien ini dia mengalami splanchnic vasodilatation, splanchnic vasoconstriction. Nah, kenapa terjadi splanchnic vasoconstriction? Nah, jadi misalnya ada kondisi-kondisi berat, misalnya luka bakar yang persenanya terlalu besar, maka darah itu akan dikonsentrasikan kepada organ-organ yang akan mengalami penyembuhan. Misalnya di kulitnya itu sendiri,
atau menyelamatkan organ-organ yang vital, misalnya otak, jantung, paru. Nah, organ-organ yang dianggap kurang vital, misalnya adalah splanchnic atau organ-organ gastrointestinal, maka akan terjadi pembatasan aliran darah, yaitu vasokonstriksi. Nah, karena vasokonstriksi, maka gaster, duodenum itu akan mengalami pengurangan suplai sehingga akan mengganggu pembaharuan dari mukosal gasternya itu sendiri dan akhirnya terjadilah ulkus curling. Nah, jadi untuk gejalanya kurang lebih sama seperti ulkus peptikum, ada café ground vomitus apabila dia bercampur dengan HCl sehingga darahnya menjadi hitam seperti muntahan kopi. Kemudian hematemesis, bisa juga melena gitu ya, bisa juga mual muntah dan nyeri perut. Nah, untuk tata laksananya kurang lebih sama seperti ulkus peptikum ya. Perdarahan akibat ulkus peptikum biasanya kita memberikan pada saat muntah ya. Biasanya kita utamanya adalah pemasangan nasogastrik tube ya. Kemudian ini yang paling penting adalah pemberian obat-obatan golongan PPI secara intravena, misalnya omeprazol gitu ya, secara intravena. Dan biasanya yang kita berikan adalah dosis tinggi sekaligus, yaitu kita langsung memberikan 2 ampul sekali pemberian. Nah, selain pemberian PPI, kita juga jangan lupa memberikan obat-obatan yang dapat menyembuhkan ulkus. Misalnya adalah sukralfat, ya, ini adalah golongan sitoprotektif. Nah, atau obat-obatan lain yang jarang digunakan sebenarnya, yaitu misoprostol, yang merupakan prostaglandin analog. Gitu ya. Nah, apabila dengan obat-obatan ini tidak membaik, kita bisa berikan juga obat-obatan anti perdarahan, misalnya asam tranexamat, gitu ya. Atau kalau misalnya dibutuhkan, maka kita bisa menggunakan terapi endoskopi.